Assalamualaikum sobat-sobatku, berjumpa lagi dengan kami di Abada Channel. Gimana kabar sobatku sekalian? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kali ini kita masuk di konten ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai part 2. Jadi kita akan membahas tentang konspirasi yang lagi viral di tahun ini. Apalagi kalau bukan si virus yang menyusahkan. Sebelum kita masuk di konten ngos-ngosan, oh ya, ini ada info penting buat kalian untuk film pendek Komedi Pati. Untuk sementara kita undur karena ada gangguan teknis. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada film pendek lagi setelah konten ini, dan film pendeknya pastinya seru dan lucu. Jangan lupa subscribe dan lonceng agar kalian mendapat notifikasi video-video kami. Langsung saja kita hadirkan tamu spesial, yang suka memusuhi di perkonspirasian duniawi. Langsung saja, monggo diperkenalkan Mas. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Apa sebutannya apa? Sobat. Ya, sobat. Assalamualaikum sobat-sobatku. Perkenalkan, nama saya Bleh Fahim. Itu nama panggilan akrab saya dengan si Mr. X ini, Ya, si Bleh. Ya, Ibla. Iya. Salam corona, Bleh. Salam corona. Alhamdulillah kabar saya baik, dan sehat. Alhamdulillah di masa pandemi ini, alhamdulillah sehat, dan semoga sobat-sobatku juga sehat sekalian ya. Amin. Untuk kesibukannya sekarang apa Mas Bleh? Kesibukan seperti biasa sih ya, menurut anjuran pemerintah kan kita harus di rumah saja Ya. Jadi saya mantu. Apa itu mantu Mas? Mantu itu mangan turu. Mangan turu itu bahasa Indonesianya makan tidur, sobatku. Oh, Mas Bleh ini kan itu kemarin kan tinggal di Solo, ya kan? Ya, ya. Di Solo sendiri keadaannya seperti gimana Mas Bleh? Jadi terakhir sebelum saya pulang ke sini ya, ke Pati ya, ke Huyangan ya. Yeah. Saya disclaimer dulu ini ya. Saya pulang itu sebelum puasa, jadi tenang, aman. Insya Allah saya aman. Ya, insya Allah saya aman. Siap. Pas di Solo itu di awal Maret, pas awal-awal adanya corona, kasus positif di Indonesia. Itu masih biasa saja, masih normal. Jadi kayak pasar masih ramai, terus mall-mall masih ramai, kayak di Solo Square tuh masih ramai, di Grand Mall juga ramai. Tapi itu sudah ada yang terjangkit itu di Solo? Belum ada. Mulai ada terjangkit itu sekitar tanggal 15 atau 20 Maret 2020. Jadi pertengahan Maret lah, pertengahan akhir Maret itu mulai ada yang terjangkit, dan akhirnya Wali Kota Solo menyatakan KLB. Terus apa itu KLB Mas? KLB itu kalau nggak salah ya, kejadian luar biasa. Jadi sama dengan PSBB nggak itu? Beda. Kalau PSBB kan itu udah mendesak. Gitu. Tapi kalau yang KLB itu masih ibaratnya masih lumayan darurat, cuma belum yang sampai parah. Belum. Karena kan pas itu kan yang terkonfirmasi positif ada 2 kasus. Tanggal 20 apa? Ya sekitar 20 Maret itulah. 2 kasus, dan yang satu meninggal. Dan keduanya itu masuk ke klaster itu kayak ibaratnya rentetan kasus itu dari Depok yang kasus pertama di Indonesia. Berarti itu terjangkitnya mulai dari Depok itu? Iya, mulai dari Depok. Orang Solo, orang Pasar Kliwon, daerah Pasar Kliwon, Semanggi. Nah, jadi mereka itu suami istri. Nah,
suami istri itu ikut seminar di Depok. Nah, akhirnya mereka pulang ke Solo, Ya. terus sakit, terus dirawat di Muardi, rumah sakit Muardi, itu rumah sakit umum. Dan rumah sakit Muardi itu rumah sakit pertama di Solo yang menangani kasus ini untuk corona. Seperti itu. Nah, Oh, berarti terus kamu memutuskan untuk pulang ya Mas ya itu ya? oh belum. Oh, belum. Saat itu saya masih ada kontrak di sana di Solo. Oh, kontrak kerja. Kontrak kerja masih ada. Terus mulai habis kontrak itu awal April, akhir Maret itu habis kontrak. Terus akhirnya saya memutuskan untuk karantina di kosan kan saya ngekos di Solo. Nah, terus setelah hampir sebulan itu ngekos, karena kan di Solo kan setelah ada KLB, ada putusan dari wali kota yang menyuruh untuk sekolah libur, terus kuliah libur, terus sama ini mal-mal dibatasi, terus kegiatan dibatasi. Bahkan setiap jam 9 malam mulai adanya KLB itu, keputusan KLB itu ada bukan briefing sih, sweeping sweeping dari Satpol PP. Jadi menertibkan para pedagang yang masih jualan, yang masih ramai, lebih cepat ya, jam 9 itu tadi. mengingatkan gitu loh. Oh ini ada kasus gitu kan masih viral kan, masih sangat kayaknya tuh masih hal yang menakutkan. Mulai booming-boomingnya kan. Iya benar, lagi nanjak tuh ibaratnya trending. Kayak di YouTube tuh trending kan. Gitu. Terus akhirnya semakin hari semakin banyak yang tutup warung-warung. Yang paling saya rasakan dampaknya itu ketika burjo. Nah, warung burjo itu kan bukanya 24 jam. Jadi kalau saya lapar itu saya bisa 24 jam di situ gitu. Dan selain itu juga terjangkau kan. Nah, karena dia tutup, jadi mulai awal April itu karena nggak ada mahasiswa yang ibaratnya kan nggak ada kegiatan di kampus, akhirnya mereka pada pulang. Karena pulang pendapatan kan juga berkurang dari para pedagang burjo ini kan. Akhirnya dia memutuskan untuk tutup sampai akhirnya saya memutuskan karena semakin berkurangnya ini mencari makan susah ya kan. Karena kan di kos juga nggak ada kompor ya kan, nggak ada dapur lah, nggak ada. Jadi masak pun juga nggak memungkinkan ya, nggak mungkin gitu. Paling cuma masak mie. Kalau setiap hari masak mie kan nanti kerminen kan. Iya. Kasihan nih usus saya, kasihan. Nggak baik itu minister. Nggak baik itu. Baiknya itu kalau kepepet. Iya, kepepet. Gitu. Jadi akhirnya sebelum puasa saya memutuskan untuk pulang. Gitu. Berarti kamu pulang terus sampai rumah tuh karantina sendiri apa dianjurkan oleh pemerintah desa, Mas? Kalau saya ya dari awal memang ikut pemerintah pusat. Jadi saya langsung karantina mandiri. Seperti yang saya bilang tadi, kegiatan saya itu apa? Mantu. Ya seperti itu. Iya. Oh jadi gini Mas, jadi gini boleh. Selain berita yang viral, jumlah kasus yang itulah, yang bermacam-macam jumlah kasusnya itu, kan ada lagi tentang konspirasi yang ramai. Yang berkembang itu ya. Konspirasi yang lagi rame diperbincangkan, ya kan? Ya. Menurut Blah sendiri konspirasi itu apa sih Mas? Bentar. Saya takut salah ini. Saya disclaimer dulu ya. Saya mau klarifikasi di awal. Takutnya nanti kalau saya salah udah viral, saya dihujat ya. Saya kan nggak mau tuh. Bangga. Saya juga bukan siapa-siapa, saya dihujat ya. Bentar, saya buka dulu di kamus ya. Ini konspirasi menurut KBBI itu adalah persekongkolan. Jadi sebuah kalau dari kata, dari bahasa itu persekongkolan. Jadi kayak kesepakatan pemikiran seperti itu, suatu kelompok. Terus saya juga sempat searching juga itu di berita Liputan 6. Jadi di sini menyatakan
kalau konspirasi itu menurut kamus Oxford Dictionary adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan ilegal seperti itu dan atau merugikan pihak-pihak tertentu. Namun dalam hal ini kalau secara teori itu kan konspirasi itu kan ibaratnya pemikiran tersendiri kan. Nah, yang namanya pemikiran suatu kelompok itu kan ada benar ada yang salah. Kita kan nggak tahu. Gitu kan. Ada benar ada salah. Terus apa sih yang menarik dari konspirasi itu kan? Konspirasi itu membuat kita berpikir gitu loh. Kita tidak hanya berfokus pada misal kayak ini kan masalah pandemi kan. Karena ada konspirasi akhirnya kita bisa berpikir lebih luas. Itu sih menurut saya. Lebih mencari Terbuka tahu. lah, ya, lebih terbuka dengan pemikiran. Berarti kita memandangnya tidak sebelah mata, Iya. mencari berita-berita yang lain. Ya, tidak hanya takut dengan itu tak gitu. Dengan si virus ya, seperti itu. Terus kira-kira teori konspirasi apa aja sih? Nah, yang kamu ikuti teori apa saja? Bentar, saya mohon waktu sebentar. Kalau nggak salah ya, itu saya dapat referensi dari yang namanya itu Dokter Tirta. Dokter Tirta itu dia seorang relawan dan dia seorang dokter maaf, dokter. Silakan di search aja di YouTube, dicari pencarian itu Dokter banyak Tirta. Dokter Tirta ya. Dia Itu lagi dokter, viral tapi tatoan itu. Dia suka ngegas. Itu orang Solo dia. Dokter Bukan Tirta Jogja, itu Mas? bukan. Dia asli Solo. Asli Solo. Kuliah di Jogja di UGM. Begitu. Gitu. Jadi makanya dari Dokter Tirta itu saya banyak tahu tentang teori konspirasi yang berkembang. Selain dari Dokter Tirta, saya juga dapat dari channelnya si Korigor. Ada itu, dia temennya itu punya teori konspirasi juga. Dapat versi baru lah itu dari situ. Nah, ya, jadi yang saya tahu itu ya yang pertama itu yang berkembang paling awal itu yang saya baca itu pertama virus ini dibuat, itu konspirasi pertama kan. Dibuat oleh Amerika awalnya. Amerika. Jadi ini saya tidak membicarakan fakta ya, ini tentang konspirasi ya. Seperti yang di awal tadi kan, konspirasi itu kan bisa benar bisa salah. Tapi konspirasi itu hanya dijadikan bahan diskusi. Jadi kita jangan menyebut ini kebenaran, jangan nggak boleh itu. Tapi konspirasi sendiri tuh macam-macam ya. Ada yang dari tadi yang kamu sebut dari Amerika. Benar. Ada yang dari saya sebutkan dulu ya. Jadi pertama kan itu ada yang tentang yang buat itu Amerika. Terus yang pihak Amerika juga bikin konspirasi sendiri. Kalau yang buat itu Cina. Dari laboratorium di Cina di Wuhan. Terus, Tiongkok. Iya, Tiongkok. Cina Tiongkok. Terus yang ketiga itu saya dapat itu jadi kalau nggak salah itu virus ini berevolusi karena dampak dari adanya sinyal 5G, mohon maaf, 5G yang dikembangkan oleh Bill Gates kalau nggak salah. Bill Gates. Bill Gates. Ya, Bill Gates Amerika ya, Mas? Iya, Amerika. Hati-hati kalau nyebut Amerika ya. Iya. Kamu hilang nanti. Amerika, siapa lagi, Mas? Babi. Terus terus ya